Pilkada Jakarta pastinya menarik, kali ini tambah menarik karena dua pasang Cagup dan juga Cawagup sama-sama sepakat ingin melanjutkan kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Kira-kira apa alasannya? Bukan bermaksud untuk negatif thinking, apa makna di balik ini? Mungkin karena program-program dari Anies Baswedan bagus untuk diaplikasikan kembali di Jakarta atau dilanjutkan kembali. Tapi apakah juga ada tujuan tertentu meraup suara Anies di Pilkada Jakarta? Itu akan saya bahas di Apa Kabar di Indonesia Malam. Dua narasumber saya sudah hadir di Studio TV One, mulai dari Prof. Ibnu Hamad, ahli komunikasi politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Malam, waalaikumsalam. Dan juga juru bicara Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido di sini, Mbak Angki Yudhistia. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Angki. Ya, saya juga akan menyapa narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Ciko Hakim, jubir dari Pramono Rano, dan saya masih menunggu di sini Mas Semi. Ternyata belum tersambung ya Mas Semi, yakni ada relawan Anies Baswedan. Saya pertama kali ke Mbak Angki terlebih dahulu. Apa saja sih alasan atau mungkin program-program Anies yang mau dilanjutkan oleh Rido, dan apa alasannya? Mungkin emang nggak punya program sendiri, ini seperti apa? Jadi kalau kita program-program gubernur sebelumnya, kan nggak hanya Anies Baswedan aja ya Mbak ya. Kita juga masih ada Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Suswono sudah bertemu dengan Bang Foke. Dan terbaru juga Bang Yos. Nah, kita itu belajar banyak Mbak. Perihal bagaimana kita bisa meneruskan legasi. Salah satu legasi yang bisa kita teruskan itu adalah apa? Transportasi yang terintegrasi. Oke, berarti itu yang mau dilanjutkan ya? Ya, kita lihat bahwa Jaklingko ini adalah program yang baik dan program yang bagus. Pak Ridwan Kamil itu kan selalu memberikan apresiasi kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dari beliau zaman gubernur, dari beliau zaman wali kota, itu selalu mengapresiasi program-program sebelumnya. Dan ini bagaimana program yang baik itu memang sebaiknya dilanjutkan. Karena kenapa? Untuk masyarakat dan untuk warga, supaya warga juga nggak bingung, Mbak. Dan kalau misalkan nanti pemerintah yang baru itu sudah ganti, bingung. Nah, program yang baik itu akan kita lanjutkan. Jadi alasan diplomatis ini dari Mbak Angki ingin melanjutkan legacy, dan Ridwan Kamil itu biasa seperti itu, melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Kalau dari Pramono Rano ini seperti apa Bang Ciko? Apa alasan melanjutkan kebijakan Pak Anies dan apa yang mau dilanjutkan? Saya kira begini ya, kalau kita bicara terkait pembangunan kota, apalagi sebesar DKJ, daerah khusus Jakarta, yang tadinya disebut DKI, daerah khusus ibu kota. Tentunya kita harus melihat secara komprehensif apa-apa yang sudah dibangun dan mana-mana yang memang applicable dan cocok dengan apa yang menjadi tantangan-tantangan masa depan untuk Jakarta itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal program siapa saja, pada prinsipnya Mas Pram maupun Bang Dul itu sama-sama ingin melanjutkan program-program yang sudah baik dan meninggalkan program-program yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk di masa depan. Karena kita tahu ada pembangunan-pembangunan, ada infrastruktur baru yang dibangun, jumlah penduduk juga bertambah. Tentunya tidak semua program bisa applicable di zaman yang lalu, kemudian untuk di masa depan. Tapi terkait dengan Anies misalnya, kita bicara soal Jaklingko yang sesungguhnya ya nggak bisa didebat lagi bahwa itu adalah program yang baik, itu untuk ketersambungan, bahwa selain busway, selain MRT dan LRT, tentunya ketersambungan yang kemudian lebih mendekatkan transportasi itu ke rumah-rumah atau tempat kerjanya warga itu tetap harus dilanjutkan. Terkait dengan JIS misalnya, kita nggak bisa pungkiri JIS itu sangat luar biasa sebagai stadion, dan baru kemarin Bruno Mars main di situ. Jadi bukan hanya untuk olahraga, tapi juga pertunjukan-pertunjukan yang tentunya memberikan pemasukan bagi daerah. Nah, ini juga harus kita sempurnakan. Jadi bukan cuma dilanjutkan, apa sih yang kurang dari JIS itu misalnya? Infrastrukturnya kurang, jalannya terlalu sempit. Kalau penontonnya lebih dari 40.000, itu akan terjadi kemacetan yang mengurainya itu memakan waktu berjam-jam. Nah, ini harus dipikirkan. Bagaimana nanti ada ketersambungan antara JIS misalnya dengan Ancol, ya kan, melalui MRT atau LRT. Nah, kita juga memikirkan bukan hanya melanjutkan, tapi juga menyempurnakan, mengakselerasi, tapi tentunya harus sinkron dengan program-program yang unik dari paslon kami juga. Jadi nggak ada salahnya. Nah, tadi kan Caca bilang kan, jangan-jangan juga untuk meraup suara. Ya pastinya Caca, karena gini, ini kan kampanye untuk menang dan untuk bisa merealisasikan program-program itu, suaranya harus paling banyak.
Nah, kami meyakini bahwa para pemilih Pak Anies atau yang sering disebut atau menyebut dirinya anak abah ini kan adalah warga Jakarta. Nah, warga Jakarta itu dikenal bukan tipe-tipe yang suka mengkultuskan individu. Warga Jakarta itu senang dengan tokoh atau sosok khususnya di bidang politik, tentunya karena sosok tersebut telah berhasil atau membawa gagasan-gagasan yang menurut mereka relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, artinya tentunya salah satu strategi kami ya kita menyasar apa sih program-program yang memang baik dan memang applicable tadi saya sampaikan, tapi juga nggak semuanya ya. Kalau kita bicara misalnya DP 0%, rasa-rasanya itu tidak realistis untuk bisa dilanjutkan. Nah, kita terbuka aja. Tapi hal-hal yang sifatnya misalnya untuk mensejahterakan rakyat miskin, yang memang menjadi program-program andalan dari Pak Anies, dan itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya relokasi warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium. Saya rasa kalau tidak dilanjutkan, itu adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Jadi memang banyak program-program yang baik yang akan kita lanjutkan, kita sempurnakan, tetapi tentunya ada beberapa juga yang kita lihat tidak sesuai dengan tantangan di masa depan. Nah, kalau Prof. Ibnu melihatnya seperti apa? Wajarkah bahwa dua pasang cagup dan cawagup ini melanjutkan kebijakan dari Anies Baswedan? Bisakah kemudian menjadi strategi? Kita tahu bahwa sudah ada sedikit apatisme dari masyarakat, gerakan coblos 3 paslon. Jadi begini, dalam berpolitik itu ada rumus yang sederhana Mbak Caca. Yaitu politik itu adalah siapa mendapatkan apa, bagaimana dan kapan. Nah, sekarang kapannya dulu dari belakang nih. Kapannya ini kan pada musik kampanye nih. Bagaimananya kalau dari segi komunikasi tentu dengan berbicara. Jadi tadi para termasuk Mbak Angki, Mas Ciko juga mengatakan begini begitu itu kan cara meraih meraup suara. Ya, jadi memang tidak bisa dihindarkan memang ucapan-ucapan yang memuji-muji Anies lah sebutlah begitu. Itu adalah cara untuk meraih suaranya Pak Anies, karena harus diakui kemarin tuh pada masa katakanlah kampanye Pilpres 2024 kemarin suara Pak Anies lumayan banyak ya, hampir lebih dari 2.600.000 sekian. Hanya ratusan ribu bedanya dengan Pak Prabowo kan di nomor 1 kan begitu. Jadi persoalannya ini di tengah tadi yang disebut Mbak Caca keapatisan itu, ucapan-ucapan para calon termasuk jubir ini mampu nggak merayu anak-anak abah ini gitu kan. Nah ini apakah dengan memuji-muji seperti itu aja sudah cukup merayu atau belum? Saya tidak yakin juga, karena anak abah ini juga ada gerakan juga, misalnya mencoblos semuanya gitu kan, semuanya dicoblos artinya tidak golput tapi semua dicoblos kan, ini gagal surat suaranya ya, tidak sah ya. Ini cermin dari ketidaksiapan atau alienasi atau menarik diri. Sudahlah, kita anak abah ini nggak usah kemana-mana begitu. Tapi itu tadi seperti apa para tim sukses para calon ini meyakinkan anak abah ini? Oke, langsung saja. Kalau seperti itu, timnya Ridho bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini tidak hanya kepada para pendukung Ridho, tapi juga anak abah tadi? Ridho cukup meyakini ya. Pertama, kita punya rekam jejak. Udah kerja waktu 2017. Dengan koalisi Indonesia Maju Plus ini ada PKS. Dan juga Perindo, kami juga dari Perindo itu juga mendukung beliau 2017. Anak abah yang ikut kami juga banyak. Ya, artinya kami ini tidak hanya yang perihal tentang bagaimana kami memuji, tapi kami juga mengaction bahwa kami menerima aspirasi. Yuk kita berjuang sama-sama. Ini kan bukan tentang bagaimana kita memperoleh suara, tapi kita berjuang bersama. Karena untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang tentunya yang berpengalaman. Kan bukan berarti kita langsung mengasumsi terus kita bikin program sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai yang dibutuhkan oleh warga. Kalau dari Bang Ciko, di timnya Pramono Rano ada tidak anak abah sama seperti dengan timnya Ridho di sini? Ini mungkin cara yang efektif juga. Kebetulan ada ya, saya di direktorat saya di juru bicara ada namanya Aldi.
yang juga kemarin menjadi salah satu jubir dari Anies. Ada juga yang namanya Mbak Mandira juga sudah bergabung di tim kami. Dan ketika kami menyusun visi misi maupun program, ini juga mengkomunikasikan dengan teman-teman yang juga terlibat di pemenangan Pak Anies dan Caimin ketika Pilpres. Jadi sebenarnya komunikasi itu terjalin terus gitu. Tetapi pada prinsipnya bagi kami gini loh, Pak Ibnu ya, kami tidak berusaha juga untuk menempel-nempelkan Anies Baswedan atau kembali lagi itu tadi, karena kami we think highly of warga Jakarta. Artinya apa? Bahwa warga Jakarta tadi saya sempat sampaikan bukan tipe yang mengkultuskan individu, tapi kami ingin meng-attack dalam tanda kutip problem-problem dan juga program-program yang memang applicable dan bisa disinkronisasikan dengan program-program yang unik dari Mas Pram dan Pak Rano Karno tadi. Jadi pada prinsipnya pendekatan kami lebih ke hal-hal yang sifatnya betul-betul menyentuh rakyat, dan kami akan tentunya tetap meninggalkan yang kita anggap sudah tidak relevan lagi di era sekarang dan era yang masih depan. Tetapi pada prinsipnya kita nggak boleh pungkiri bahwa kita akan berusaha meraup suara sebanyak-banyaknya seperti juga pasangan RK Suswono, dan memang salah satunya itu kita harus memahami betul gagasan-gagasan apa sih yang disukai oleh masyarakat, yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, yang dampaknya positifnya itu betul-betul terkena di masyarakat. Nah ini dan kebetulan memang kita harus tidak bisa pungkiri juga bahwa ada beberapa persen yang cukup besar bahwa kemarin itu adalah pendukung Pak Anies Baswedan yang kemudian juga warga Jakarta. Baik, kalau memang keduanya sudah sepakat atau kedua tim perwakilan dari Cagup dan juga Cawagup akan melanjutkan program-program baik dari Anies Baswedan. Lantas apa tanggapan dari tim Anies sendiri? Mereka ikhlas tidak programnya kemudian dijadikan bahan jualan untuk Pilkada Jakarta? Aniesnya kan nggak ikut Pilkada sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang mungkin sambil saya menunggu tim dari Pak Anies Baswedan, Mas Semi yang dalam perjalanan menuju sini, mungkin saya mau tanya dulu lah ke Bang Ciko ya. Bang Ciko, memang tidak ada keharusan ya ketika melaksanakan atau menjalankan, melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya, Pak Anies harus kulonuwon dulu, harus mengkomunikasikan dulu, tapi ada tidak di tim Pramono Rano? Rahasia dong. Nggak mau dibocorin. Tapi ada nih berarti nih ya. Jadi ada gini, pada prinsipnya sebenarnya nggak harus. Kalau kita mau jujur ya tidak harus lah. Karena artinya kan ini mereka ketika sudah membuat program pun seperti Bang Yos, kita nggak usah bicara soal Pak Anies aja lah. Kita bicara soal program Pak Ahok, program Bang Yos, program Bang Foke, dan kemudian Pak Anies ya sama-sama gubernur yang pada tataran tertentu memiliki kesuksesan tersendiri. Nah, hampir semua itu programnya ada yang kita adopsi dan tidak bisa terelakkan kadang-kadang. Kita bicara soal JIS misalnya, kan JIS-nya sudah ada, masa kita terbengkalaikan, kan nggak mungkin. Artinya untuk juga tidak menjadi masalah dan tetap menjadi aset yang berharga, jalannya harus kita gedein. Nah itu, ini kan nggak harus kulonuwon sama siapa-siapa. Yang kita perjuangkan adalah rakyat, dan tentunya mantan-mantan gubernur pendahulu ini juga sudah menghibahkan pemikiran-pemikirannya untuk rakyat dan bisa dipakai siapa saja dan tidak perlu dalam tanda kutip ya semacam hak cipta atau royalti terkait dengan bila ada yang ingin menggunakan programnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jadi intinya itu dulu, tetapi tentunya komunikasi dengan semua gubernur-gubernur terdahulu, termasuk Mas Anies, termasuk Pak Ahok, Bang Foke dan Bang Yos sudah nanti ke depannya pasti akan terjalin. Dan saya rasa nggak salah juga kalau Bang Ridwan Kamil maupun Suswono juga melakukan hal yang sama. Ini kan sama-sama kita sedang berkontestasi untuk memajukan warga Jakarta. Ya, sebelum saya ke Mbak Angki, saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa deretan program-program Anies Baswedan di Jakarta. Mulai dari Taman Maju Bersama, ada Jaklingko, ini yang memang ikonik kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta pemirsa. Nah, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat juga menjadi kebijakan yang menuai sorotan pemirsa dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ini juga, ini apalagi mau ada konser Bruno Mars, saya nggak ada dapat tiket pemirsa. Jakarta International Stadium, bahkan juga penataan kampung kota. Mantap ini ya. Oke, kita akan lihat lagi ini deretan program dari
Anies Baswedan Jakpreneur. Kalau Anda mungkin sudah terdaftar ke Jakpreneur, merasakan manfaatnya, kalau ini dilanjutkan, ini ya nggak usah khawatir. Bahkan juga pelaksanaan Formula E, rumah DP 0%, memang tidak semua kebijakan tersebut dianggap positif, masih perdebatan. Tapi saya mau nanya pertanyaan yang sama yang Mbak Angki. Ada kulonuon nggak? Ketemu dulu dengan Pak Anies, ini loh kebijakan yang mau kami lanjutkan, bagus dan lain-lain seperti itu. Ada nggak dari Ridho? Tentunya Ridho, kita harus mendorong pertemuan itu terjadi. Kita harus akan direncanakan berarti ya? Harus direncanakan dan harus ketemu. Karena pada prinsipnya kita ini kan punya hubungan yang baik. Nah, bagaimana hubungan baik itu tidak hanya sebagai komunikasi politik aja, tapi juga hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi bukan berarti kita habis itu tidak ada silaturahmi. Jadi tentunya kita pasti akan mendorong pertemuan Ridho dengan Pak Anies Baswedan. Prof Ibnu, nah bagaimana ini? Dua-duanya juga sepakat bahwa di belakang layar atau mau mengadakan pertemuan dengan Pak Anies, ini seperti apa? Memang harus diakui nih, baru kali ini bagus nggak sih? Ada namanya, ada kontestasi politik kok dukung-mendukung. Kalau dulu selalu ada tesa, antitesa, ini enggak. Ini ada tesa seperti didukung, nggak ada apa ya. Dua kubu lagi yang pendukungnya. Ridho maupun, sebetulnya ini apakah ini mencerminkan keadaban politik yang lebih modern? Inilah Indonesia akhirnya saling menghargai pemimpin terdahulunya. Selama ini kan enggak. Pemimpin terdahulunya salah, akulah yang paling hebat. Kali ini kok ada apa ya? Apakah ini keadaban politik Mbak Caca atau kekurang kreatifan berpolitik? Oke. Kurang kreatif mencari isu-isu kampanye. Udah kalah semua nih dengan pendahulunya, kan ngeri juga kalau tidak ada inovasi jadinya kan. Bang Ciko ditanggapi gitu langsung. Positifnya ya keadaban politik, negatifnya mungkin ya dianggap orang inovasinya nggak ada, kreativitasnya nggak ada, kebaruan. Bang Ciko. Ayo Mbak Ciko. Ya, yang pertama, ya saya setuju dengan statement yang pertama terkait dengan keadaban politik, dan itu juga yang ingin dikedepankan di masa kampanye ini oleh tim kami. Itu kenapa salah satu alasannya kami bersepakat untuk mendukung Cak Lontong untuk sebagai ketua tim. Ya, kita ingin menunjukkan secara simbolis juga bahwa politik yang akan kita laksanakan, kampanye yang akan kita galang adalah kampanye yang merangkul, kampanye yang betul-betul adem, ayem, tidak seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, dan itu yang kami ingin kedepankan. Yang kedua, tetapi ada ketidaksetujuan terkait soal kreativitas. Nanti pada saatnya Pak Ibnu akan melihat program-program kami yang luar biasa, yang justru walaupun memang melanjutkan apa dari gubernur-gubernur terdahulu, tapi itu hanya sekitar 20%, dan 80% adalah program-program yang unik to our pemikiran Bang Pram, Mas Pram dan Bang Rano Karno. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa memang yang menjadi masalah bukan hanya di Pilkada Jakarta atau di pemerintahan Kota Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia ada permasalahan terkait dengan gubernur ya atau kepala daerah yang current itu selalu mencoba mengubur legacy kepala daerah sebelumnya. Dan ini harus dihentikan. Kenapa? Itu artinya membuat pembangunan menjadi mandek, dan sehingga tata kota dan plan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, karena tata master plan itu kan panjang jalannya, nggak bisa berubah-berubah setiap 5 tahun, itu akhirnya buyar, sehingga pembangunan kota atau daerahnya itu terhambat. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Usama atau Mas Semi dari tim Pak Anies Baswedan ini lewat sambungan Zoom ya. Mas Semi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Bolehlah langsung ditanggapi, sebenarnya apa yang dimaknai oleh tim Anies Baswedan dengan upaya rencana melanjutkan kebijakan Pak Anies Baswedan? Keadaban politik ya bagus, Pak Anies senang, atau mungkin nggak kreatif nih, nggak ada kebaruan, seperti apa? Justru kami sangat menyambut baik apabila memang ada dari teman-teman paslon yang mau melanjutkan program dari Pak Anies Baswedan. Kami sangat menyambut baik itu. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies yang lalu, di periode yang lalu, memang ini dirasakan manfaatnya besar sekali oleh masyarakat. Karenanya kita berharap memang apapun itu, siapapun nanti bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Makanya kemarin kenapa Mas Anies mau berangkat ke Pilkada pada saat mau dicalonkan, salah satunya memang karena aspirasi, terutama dari aspirasi masyarakat rakyat miskin kota, aspirasi dari teman-teman Jackmania, aspirasi dari teman-teman pendukung Persija.
lalu juga aspirasi dari yang lain-lainnya. Jadi harapannya memang apa yang sudah baik oleh Mas Anies kemarin dilakukan itu bisa dilanjutkan. Dan memang bila ada yang dirasa belum baik ya silahkan diperbaiki, tapi tidak boleh menyalahi atau melukai hati dari perasaan warga dan masyarakat Jakarta. Terutama juga kemarin kita lihat bagaimana dramatisasinya teman-teman dari warga Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya. Dan inilah harapannya bisa supaya bisa ke depan bisa lebih didengar lagi aspirasi mereka, dan program yang sudah disiapkan, sudah dijalankan bisa dilanjutkan dan diteruskan. Jangan sampai nantinya malah dihentikan atau dihapus gitu ya, karena juga ada beberapa kecewaan yang mungkin dijalankan oleh PJ Gubernur yang saat ini menjabat, yang akhirnya merubah beberapa hal, mulai dari city brandingnya Jakarta plus Jakarta hilang. Juga kita melihat ada banyak sekali potongan dari teman-teman KJMU, KJP, dan lain-lain. Dan juga teman-teman dari Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya hari ini. Harapannya ke depan hal-hal seperti itu tidak lagi terulang dan bisa dilanjutkan. Itu sih Mbak. Ya, Mas Emi, tapi menurut dari Mas Emi sendiri, karena kebijakan Pak Anies ini sudah mulai disebut-sebut ya mau dilanjutkan, perlu tidak sih Cagup dan Cawagup bertemu dengan Pak Anies, istilahnya ya, pulo nuwun lah kalau di dalam Jawa ya, seperti apa? Ya kalau memang dalam halnya untuk belajar dan meminta pengalaman ya nggak ada masalah sih. Untuk bisa nantinya mungkin transfer knowledge-nya, do and don'ts-nya, dan lain-lain itu nggak masalah. Tapi ya bukan berarti nantinya akan berlabuh pada dukungan Mas Anies, karena memang waktunya masih panjang ya. Kita masih bisa melihat perjalanan dulu ke depan, karena ini kan visi misinya kita masih belum tahu, rencananya seperti apa kita masih belum tahu, programnya seperti apa. Yang baru kita tahu kan baru rencana soal bikin mobil keliling untuk mengatasi kestresan di kemacetan gitu ya, atau rencana pemindahan perkantoran ke TB Simatupang yang kita baru dengar kan, baru yang itu ya. Tapi kan rencana yang lain-lain kita masih belum dengar. Ya, sekarang Mbak Angki boleh dong dilanjutkan. Kalau mungkin ada sebagian yang menganggap positif kebijakan ini dilanjutkan, tapi ada juga yang mungkin bagaimana kemudian ini kebijakan-kebijakan otentik dari Ridho. Jadi ini kalau kita anggap ini bukan tentang tidak ada kebaruan, tapi ini kita memberikan contoh kepada zilenial bahwa ini adalah waktunya sinergi. Kita harus saling bersinergi. Karena kenapa? Karena sesuatu yang baik, kenapa tidak untuk kita lanjutkan? Bukan berarti kita berbeda, terus kita tidak memiliki visi misi yang sama. Ridho ini kita memiliki tim ses yang punya pengalaman di bidangnya, yang punya gagasan visi misi yang sesuai dengan kapasitasnya. Pak Ridwan Kamil punya experience-nya, Pak Suswono juga punya experience-nya. Ini kita berusaha untuk duduk bareng dengan gagasan apa ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Itu kan kebaruan. Kita mencoba untuk adaptif, Mbak. Kalau yang lama kita pasti teruskan supaya warga itu tidak terlalu bingung dengan program-program yang baru. Tapi kita tentu yakin kita mengadaptif ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Dan kita harus memiliki gagasan, visi misi kita yang menyesuaikan kebutuhan oleh warga. Contoh nih, masih contoh. Salah satunya ketika Pak Ridwan Kamil bilang tentang rumah tempat tinggal yang vertikal. Kita sebagai milenial, ini kita tuh nggak punya rumah Mbak di Jakarta. Karena kenapa? Karena mahal. Kita kelompok-kelompok ini kan tergeser dari Jakarta. Sedikit cerita, saya KTP Jakarta, tapi saya tergeser. Karena saya nggak mampu beli rumah di Jakarta. Tapi mau dong punya cita-cita untuk kembali ke Jakarta. Karena kenapa? Karena kan kita kerja di Jakarta. Karena milenial, zilenial ini butuh harapan baru juga. Perubahan baru juga. Jadi tidak hanya melanjutkan, tapi juga ada perubahan. Supaya untuk menuju Indonesia emas di 2045, kita yang zilenial ini punya harapan baru. Karena Jakarta itu di mana kita bekerja. Untuk kita mendapatkan nafkah kita. Nah, hal itu jadi bukan berarti tidak ada kebaruan, tapi kita sinergi melakukan perubahan dengan melanjutkan hal-hal yang baik. Oke. Kalau Prof. Ibnu sendiri sebenarnya karakter untuk tahun 2024 ini Jakarta ini sebenarnya efektif tidak sih dengan jualan janji kebijakan kampanye warisan dari Anies gitu? Percaya tidak mereka?
Yang saya khawatirkan, tapi ini kalau tanpa ada perubahan ya, akan begini orang suatu hari nyebutnya, Gubernur Jakarta siapa? Anies. Kok itu penerusnya atau penggantinya katanya. Bisa begitu nanti kan. Udah labeling gitu. Takutnya begitu. Kecuali melanjutkan dengan improvisasi dengan lebih baik lagi. Kalau hanya melanjutkan biasa, takutnya begitu tadi. Siapa Gubernur DKI? Anies. Yang ini pelanjutnya, ini penggantinya kan. Itulah makanya kita berpesan ke Pak Anggi ini, diantaranya Mbak Anggi adalah itu tadi, ditambah dengan kreativitas. Satu kalau ditanya masa depan, katakanlah DKI sekarang udah ditandatangani undang-undangnya tuh menjadi daerah kawasan yang lebih luas kan, maka prinsipnya tidak lagi hanya gubernur dalam pengertian dulu kan, harus lebih ke kota yang lebih megacities gitu kan. Kita tangkap, kita tangkap pemirsa, atau sederhananya seperti ini. Kalaulah ada nanti pasangan Cagup dan Cawagup ternyata program-programnya banyak melanjutkan kebijakan Anies Baswedan dan kemudian menang, ada semacam labeling dia adalah gubernur pelanjut kebijakan dari Anies Baswedan. Agak kurang juga ya kalau seperti itu. Sesaat lagi. Mbak Angki, kalau seperti yang dikatakan oleh Prof. Ibnu bahwa nggak apa-apa melanjutkan hal yang baik. Tapi kalau terlalu banyak kebijakan yang kemudian dilanjutkan oleh Ridho, seakan-akan kalau menang nanti, oh ini gubernur pelanjutnya Pak Anies ini. Bagaimana? Ya tadi kan sebelumnya kita bilang adaptif. Ya kan. Adaptif di mana ketika Jakarta ini tidak menjadi ibu kota lagi, kita berusaha untuk lebih kreatif tadi seperti kata Prof. Ya kan. Ketika ini menjadi kawasan aglomerasi. Jabodetabek punjur. Nah, ya kan artinya kita berusaha untuk adaptif. Kita itu kan berjuang bersama. Kita duduk bareng dengan warga. Kebutuhannya apa? Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang ide baru, inovasi, gagasan baru, ya itu yang kita harus dengarkan aspirasi dan itu, dan kita menjadikan visi misi program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Karena ini adalah bukan perihal yang kita mau, tapi yang masyarakat butuhkan. Kalau Bang Ciko seperti apa? Jikalau ada labeling nantinya, oh ini gubernur yang terpilih, pelanjutnya Pak Anies. Bang Ciko. Saya jawab di segmen tadi bahwa saya bilang bahwa apa yang kita lanjutkan dari gubernur-gubernur dahulu sesungguhnya itu hanya memakan porsi 20% dari visi misi kami sendiri. Ya. Tapi saya ingin ada menambahkan sedikit, mengkoreksi Angki. Tadi bicara soal hunian vertikal, mohon maaf Angki. Tapi itu adalah program yang awalnya betul-betul dicanangkan oleh Pak Ahok, pembangunan rusun yang beliau juga sering mengatakan bahwa Jakarta ini sudah terlalu sempit untuk bisa membangun rumah yang sifatnya berada di atas tanah, bukan yang horizontal, bukan vertikal. Tapi nggak apa-apa, artinya alhamdulillah program Pak Ahok yang kader PDI Perjuangan juga diadopsi oleh RK dan Sutomo. Nah, pada prinsipnya memang agak sulit ya kita untuk betul-betul mengatakan oh ini adalah program khusus kami gitu, atau mungkin kita bisa membangun hotel di atas Monas, itu bisa, tapi kan itu suatu hal yang gak ada gunanya juga gitu. Tapi pada prinsipnya tadi kalau Pak Ibnu mengatakan bahwa nanti hanya akan dikenal sebagai pelanjut dari Pak Anies, sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah juga bagi siapapun yang harusnya menjadi gubernur, karena pada prinsipnya kalau itu pun menyejahterakan rakyat Jakarta, bisa menjawab tantangan-tantangan masa depan DKJ, nggak ada masalah. Toh memang gubernur dan wakil gubernur itu tugasnya adalah menyumbangkan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk warga Jakarta dan tidak seharusnya berpikir tentang glorifikasi diri atau wakil. Sebenarnya pemirsa, saya juga berupaya untuk menghubungi tim dari Dharmakun, tapi memang tidak berhasil ya. Jadi bukan kemudian hanya dua pasang ini saja yang ingin melanjutkan kebijakan Pak Anies, tapi semuanya. Bukan juga hanya untuk mengendorse dua pasang ini saja, tapi memang belum berhasil diundang di Apa Kabar Indonesia Malam. Ditanggapi dong Mas Semi, sebenarnya jikalau ada labeling tersebut bahwa wah ini gubernur, wakil gubernur yang terpilih ini pelanjutnya Pak Anies, rasa diuntungkan juga dong ini, seperti apa? Mas Semi, harusnya para calon gak mempermasalahkan soal itu ya, karena kan yang mau disejahterakan rakyatnya, bukan apa kata orang. Kalau memang rakyat merasa itu memang dibutuhkan,
ya apa peduli apa dengan pendapat orang terhadap hal itu. Karena memang calon-calon ini fokusnya harus pada mesejahterakan warga Jakarta, bukan soal stigma atau nilai dari orang lain. Ya harusnya itu yang terjadi saat ini sih. Jadi memang fokusnya harus ke warganya sih, bukan soal masalah hal-hal lain. Dan kita juga masih menunggu visi misi, gagasan-gagasan yang muncul dari para calon yang terfokus ke warganya, bukan sekedar yang lain-lain. Mas Emi, saya bukan negative thinking ya, tapi mungkin beginilah, kita harus melihat dari berbagai macam perspektif masyarakat mengenai isu ini. Bagaimana jika bahwa sekarang itu dikatakan melanjutkan kebijakan Pak Anies hanya untuk kampanye, istilahnya lip service belaka, ini seperti apa? Justru nggak masalah, Mbak. Sekali lagi, mau menggunakan akan melanjutkan programnya Mas Anies, ya bagus, justru bisa itu dilakukan karena itu yang memang diharapkan oleh warga Jakarta. Makanya Mas Anies mempunyai elektabilitas 40%. Pada saat kemarin akhirnya banyak yang mau. Nah, masalahnya kan hanya belum bertemu dengan aspirasi rakyat di bawah, tidak bisa bertemu dengan aspirasi pimpinan partai. Ya udah agak sedikit pasrah juga, nggak apa-apa lah mau dibawa jualan atau bagaimana. Tapi Prof, bagaimana jikalau bahwa ini buat konsumsi kampanye aja, ketika diaplikasikan nggak ada itu lip service, itu ada stigma jadi masyarakat. Tadi saya bilang di awal, politik secara praktis adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Nah ini kan Mbak Angki di sini, Mas Ciko, para jubir lainnya kan sedang mencoba merayu-rayu yang 40% pendukung Abah kan. Tapi mereka sedang timbang-timbang sekarang ini. Wah, idolaku bakal dipakai nih gagasannya. Terayu nggak tuh yang 40% pemilih DKI itu dengan ucapan-ucapan para jubir ini, Mbak Angki atau Mas Ciko dan sebagainya gitu. Soal nanti apakah itu lip service, dia kan pendukung juga mencatat. Jangan lupa. Udah kalau sudah menang. Iya, tapi sekarang kan yang penting sedang merayu nih ceritanya nih. Mbak Angki, ini lip service aja atau benar-benar nih? Oh, jelas tidak, Mbak. Tidak ya. Tidak. Karena kenapa? Ridho, kita jadwalkan besok jam 3 sore itu kita langsung dialog dengan masyarakat di Transjakarta. Karena kenapa? Karena kita mau mendengarkan langsung. Masyarakat masih butuh. Kalau mereka masyarakat bilang masih butuh, ya kita lanjutkan. Minta testimoni langsung do action, jadi no lip service only. Kalau Bang Ciko bagaimana? Lip service atau akan benar-benar nggak bohongin nih warga Jakarta, seperti apa? Jangan dong, kita harus menghindari kampanye-kampanye yang bohong, yang sifatnya bombastis, yang sifatnya tidak masuk akal. Kalau sampai hari ini masyarakat juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Pram maupun Bang Rano, semuanya masuk akal dan realistis. Bahkan hal-hal yang bombastis justru kita hindari. Kami betul-betul menggodok visi misi kami, melibatkan anggota-anggota DPRD dari partai pendukung PDI Perjuangan khususnya tentunya, yang tentunya juga betul-betul menyasar kebutuhan-kebutuhan dan apa-apa yang menjadi permasalahan warga Jakarta. Jadi insya Allah kalau kami diberi kesempatan, Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, semua yang baik-baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan dipending, yang masih dalam tataran rencana akan dieksekusi dengan cepat, dan tentunya kita juga harus menjawab tantangan-tantangan yang perubahan dari DKI menjadi DKI. Nah, ini yang juga suatu hal yang tricky ya. Terima kasih Bang Ciko, Mas Semi, Mbak Angki dan juga Prof Ibnu. Tergantung Anda lah warga Jakarta. Kira-kira terayu nggak sih dengan jualan program Anies untuk dilanjutkan di Jakarta ke depan? Nah, sesaat lagi rekan saya, Ken Aneng akan siap mengabarkan informasi penting lainnya. Ken, ada apa ya? Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali menemani Anda pemirsa, di mana kami akan menghadirkan informasi dari kematian Nia Kurniasari yang masih belum terkuak. Pihak berwajib pun masih berupaya mengungkap pelaku yang kemudian bertanggung jawab atas kematian gadis penjual gorengan asal Pariaman tersebut. Sesaat lagi, selengkapnya untuk Anda.